Nah, saudara-saudara, ini adalah waktunya untuk kita belajar firman Tuhan. Minggu Prapaskah yang kedua, atau yang kita kenal dengan Lent. Dan kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat Injil Yohanes, dan saya akan membacakan dari ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Agak panjang ya, tapi ini bagus. Ini kisah yang terkenal, yang saya yakin banyak di antara kita cukup familiar, cukup terbiasa. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ya. Mari kita baca bersama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu. Perhatikan, boleh digarisbawahi Alkitabnya kalau punya Alkitab seperti cetak gitu ya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus tahu, ini kali kedua, garis bawahi lagi. Tadi pertama Yesus telah tahu, ayat yang ketiga Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Luar biasa ya, Tuhan tahu sebentar lagi Dia akan ada bersama dengan Bapaknya. Tentu Dia akan mati di kayu salib, tapi kemudian Dia akan bangkit dan kemudian naik ke surga, dimuliakan. This is the time for the Son of Man to be glorified. Ayat keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Perhatikan, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Itu kaki bau, itu kaki banyak debunya, ya, itu kaki kotor. Dia basuh. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Murid Tuhan Yesus yang paling vokal gitu ya. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan." Ini saya pakai bahasa ya yang lebih hidup. "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Never ever." Tapi Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua hal ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Luar biasa firman Tuhan hari ini. Nah, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Tentu saudara-saudara
tahu kisah ini, kisah yang sangat terkenal, bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, tema khotbah hari ini, saudara, kalau saya boleh memberikan tema, adalah belajar untuk menjadi rendah hati. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan, bosan khotbahnya tentang rendah hati, tentang rendah hati, tentang rendah hati. Tapi saudara-saudara jangan bosan, karena rendah hati adalah sesuatu karakter yang amat sangat penting dan mendasar bagi anak-anak Tuhan. Kalau saudara mulai bosan untuk belajar tentang apa itu arti rendah hati, maka itu artinya firman Tuhan ini berbicara bagi saudara. Ya, saya ingin encourage kita semua untuk ayo kita perlu setiap hari, setiap waktu belajar untuk menjadi orang yang semakin rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi ingat khotbahnya tentang rendah hati. Nah, saudara, saya ingin memberikan konteks ya kisah yang kita baca tadi. Konteks ada 3. Ya, ini belum masuk khotbahnya. Konteks ada 3, tapi saya akan sampaikan dengan cepat sekali. Di awal ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tahu, aku telah tahu." Tahu apa? Bahwa dia, the Son of Man, ini waktunya, this is the time for him to be glorified. Memang dia akan mati, tapi matinya dia is not the end. Dia akan bangkit dan kemudian dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan ayat yang ketiga mengatakan segala kuasa ada dalam genggaman tangannya. Jadi Yesus itu is all powerful. This is the time, ini waktunya anak manusia akan dimuliakan. Perhatikan itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, kalau tadi di awal ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka konteks yang kedua adalah di akhir dari firman yang kita baca tadi. Dia mengatakan begini, Yesus mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah guru dan tuanmu." Dan Tuhan mengatakan, apa yang kau katakan itu betul, aku adalah guru dan tuanmu. Lalu dia katakan lagi, tidak ada seorang murid yang lebih hebat daripada gurunya. Tidak ada seorang hamba yang lebih hebat daripada tuannya. Tidak ada seorang utusan yang lebih hebat dari dia yang mengutusnya. Ya, jadi ini konteks yang kedua untuk mengatakan apa? Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa aku, seperti yang kau katakan, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah tuanmu. Aku adalah gurumu. Aku adalah yang mengutus engkau. Nah, saudara perhatikan beberapa kali dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, tidak selalu Tuhan mau untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Kadang-kadang ketika murid-muridnya mengatakan, "Engkau adalah Tuhan, anak Allah yang hidup." Ya, Tuhan lebih lebih menyingkir gitu ya. Dia selalu bilang, belum waktunya. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, dia seolah-olah mengatakan, "Dulu engkau bilang toh, aku ini tuanmu dan gurumu." Dia mengingatkan murid-muridnya dan dia bilang, apa yang kau katakan itu adalah benar. Ya, ini konteks yang kedua. Jadi yang pertama, anak manusia akan segera dimuliakan. Tuhan Yesus punya segala power. Yang kedua, dia mengklaim dirinya, I am the Lord, I am your God, I am your teacher. Dia ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Konteks yang ketiga, saudara, di dalam budaya orang Yahudi, jika kita bertamu ke satu rumah tangga, ke satu keluarga, maka biasanya ada seorang hamba dari tuan rumah yang akan membasuh kaki kita yang kotor, berdebu dan bau itu. Ya, itu bagian dari hospitality orang-orang Yahudi. Ya, jadi dia akan membasuh kaki. Nah,
Saudara, pekerjaan ini membasuh kaki tamu itu adalah pekerjaan yang sangat amat rendah, ya, amat sangat rendah, dan karenanya yang melakukan itu adalah seorang budak yang tinggal dalam satu household, dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga gitu ya, seorang budak, ya, seorang doulos itu, seorang budak. Nah, saudara, bahkan karena rendahnya pekerjaan ini, biasanya budak yang melakukan pembasuhan kaki ini adalah budak asing, ya, bukan orang yang berdarah Yahudi atau berkebangsaan Yahudi, tapi seorang budak asing. Ya, jadi ini satu tindakan hospitality dari tuan rumah kepada tamunya, yang pekerjaan membasuh ini saking rendahnya itu dilakukan bukan oleh kepala rumah tangga, bukan oleh istrinya, bukan oleh anaknya, tapi oleh budaknya. Dan bukan sembarang budak, tapi budak yang bukan keturunan Yahudi, budak asing begitu ya, karena saking rendahnya. Nah, itu kebiasaan tata cara kalau orang bertamu dalam satu rumah tangga orang Yahudi, bagaimana tuan rumah sharing hospitality kepada tamunya. Nah, itu latar belakang ya. Jadi saya katakan kita akan belajar tentang kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal mengenai apa itu kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati itu ya, maaf, ini tentu banyak saudara, kerendahan hati banyak definisinya ya. Tapi hari ini kita akan belajar sesuai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13, 3 poin tentang kerendahan hati ya. Rendah hati yang pertama adalah kalau orang yang mau rendah hati adalah orang yang rela ya, yang rela untuk diperlakukan lebih buruk. Perhatikan, orang yang rela untuk diperlakukan lebih buruk daripada yang seharusnya dia terima. Nah, ini artinya apa nih? Pak Eri kok bikin bingung? Enggak, saya nggak bikin bingung. Ini gampang saja. Ya, jadi saya beri contoh. Misalnya, saudara adalah seorang direktur dari sebuah perusahaan, ya, orang nomor 1 di perusahaan itu, ya. Perlu nggak seorang direktur ngepel lantai kantor? Tentu tidak perlu, ya. Ada pelayan yang tugasnya ngepel, membersihkan lantai setiap hari. Direktur tidak perlu untuk ngepel lantai, gitu ya. Tapi kalau ada direktur, ya, perusahaan orang nomor 1 yang rela untuk membersihkan lantai, ya, ini bukan direkturnya bodoh, membuang-buang waktu, bukan, tapi karena tidak ada kemungkinan lain, katakanlah dalam konteks di mana pelayannya sakit atau dia ada dalam tengah dalam pertemuan, ada tamu begitu ya, dan situasinya emergency, and he is willing untuk ngepel lantai atau membersihkan lantai atau membersihkan tumpahan kopi yang mungkin tidak usah lantai lah, di meja itu dengan mengambil tisu sendiri. Maka kita bisa katakan direktur ini rendah hati. Ya, dalam arti apa? Sebetulnya ada orang lain, dia bisa telepon atau bilang sekretarisnya, panggilkan pelayan untuk membersihkan tumpahan kopi ini. Tapi instead, karena situasinya terlalu lama barangkali, atau pelayannya sedang sakit, atau pelayannya sedang break makan siang, maka he is willing untuk membersihkannya sendiri. Dia rendah hati. Dia tidak layak diperlakukan sebagai tukang bersih meja. Dia direktur, dia orang nomor 1 di perusahaan, tapi he is willing. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Dia adalah orang yang full powerful. This is the time for the Son of Man to be glorified. Semua kuasa ada di dalam tangannya. Dia seorang master dan guru. But he is willing untuk mati. Ya, mati untuk siapa? Untuk orang-orang yang seharusnya manggil dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang seharusnya manggil dia guru. Dia rela mati. Dan bukan hanya mati, tapi mati seperti orang yang dikutuk. Itulah mati di salib. Nah, itu Tuhan Yesus, ya.
Kita ini semua manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus rela naik ke kayu salib untuk mati, dan matinya mati terkutuk. Supaya apa? Supaya kita semua boleh dan bisa diselamatkan. Karena Yesus itu rendah hati. Kisah dalam Yohanes pasal ke-13 ini paralel dengan Filipi pasal kedua. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Ketika Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sedemikian rupa, bahkan mati. Dan ayatnya mengatakan bahkan mati di kayu salib. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kerendahan hati. Ya, kalau kita barangkali melihat pengemis yang kotor, ada di pinggir jalan, apa yang kita lakukan? Banyak orang barangkali hanya melewatinya saja, bagaikan imam dan orang Lewi dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Banyak loh orang-orang Kristen yang tidak terlalu peduli ketika melihat orang miskin, melihat homeless, melihat orang yang kelaparan, ya lewat saja. Mungkin saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Mungkin kita berpikir itu bukan tanggung jawab kita. Mungkin kita berpikir itu tanggung jawab pemerintah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barangkali ada di antara kita yang punya rasa belas kasihan kepada mereka. Mungkin kalau di Kanada ini kita punya 1, 2, atau 5 dolar, barangkali kita lihat seorang homeless di pinggir jalan, barangkali kalau dia ada kaleng kita lempar uangnya, barangkali ya, atau di Indonesia atau di mana saja kita lempar uangnya, karena ada ibadah, ada belas kasihan. Tapi juga ada orang-orang yang punya extra humility, yang meskipun orang ini kelihatan kotor, meskipun kelihatan berdebu, meskipun baunya tidak enak begitu ya, tapi mencoba untuk berlutut di sebelahnya dan mengajak dia bicara. Dia bukan hanya orang yang butuh makanan kemudian kita lempar koin gitu, seperti anjing yang huk kemudian kita lempar snack gitu ya. Bukan, dia adalah manusia sama seperti kita. Dia adalah orang yang layak untuk punya teman, untuk diajak bicara, untuk diketahui what is his atau her problem. Nah, saudara, itu adalah kerendahan hati. Mungkin kita berpikir itu tugas pemerintah. Mungkin kita berpikir dia harus bekerja dan tidak malas-malasan. Mungkin kita berkata, it's not my job, and he is so dirty, and he is so smelly. Tapi saudara-saudara, ketika kita itu mau willing untuk berbicara dan berdiri sama tinggi dengan dia, sama-sama sebagai manusia, duduk sama-sama rendah sebagai manusia, dan mencoba untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya, disitulah kerendahan hati itu dipraktekkan. Ya, saudara, sekalian saya promosi ya, tadi sudah diumumkan nanti kita akan memberkati kota Calgary seperti biasa. Kita akan menolong orang-orang yang tidak punya rumah, homeless di Calgary, melalui satu lembaga Kristen yang namanya Mustard Seed. Bulan Juni kita akan deliver gift untuk mereka. Jadi saudara yang terbeban mau bermurah hati untuk membantu dan membantu orang-orang yang berkekurangan dan ingin memberkati kota Calgary, do it ya, do it. Bisa kontak saya, bisa kontak Vero, bisa kontak Ali, dan bisa kontak AU ini koordinatornya ya. Silakan kontak bagaimana caranya berpartisipasi. Itu rendah hati, saudara. Rendah hati adalah kerelaan untuk diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya kita layak, gitu ya. Atau kerendahan hati adalah kerelaan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya diperlakukan, tapi melakukan sesuatu yang sebetulnya terlalu rendah untuk kita. Kita sebetulnya harusnya mengerjakan hal yang bersih, yang bagus, yang kelasnya tinggi, tapi we are willing to take that responsibility. Seperti Yesus, on behalf of whom? On behalf of the sinners like you and me. Itu rendah hati. Yang kedua, saudara, apa itu rendah hati? Ketika Tuhan Yesus sampai di kakinya Petrus, ya, Petrus itu kan yang paling vokal, ya. Ketika
Yesus sampai kakinya Petrus, Petrus bilang begini, Tuhan, kamu mau membersihkan atau membasuh kakiku, ya? Atau kalau dalam bahasa yang lebih jelas, Tuhan, mosok sih kamu mau bersihkan kakiku bau, kakiku berdebu, kakiku kotor, kamu tuanku, kamu guruku, masa kamu mau melakukan itu? Nah, Tuhan jawab apa? Sekarang kamu tidak mengerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Oh, Petrus bilang begini, Tuhan, sekali-kali, ini bahasa saya, tapi mencoba untuk melukiskan grammar atau ekspresi bahasa di sini. Tuhan, sekali-kali you will never wash my feet. Wah, ini perlawanan loh. Ini Tuhan mau basuh kakinya, dia bilang never, ever, tak pernah. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Petrus itu gambaran dari kesombongan manusia. Ya, dan ini definisi kedua, atau bukan definisi, tapi apa yang kita bisa pelajari tentang apa itu rendah hati. Ya, rendah hati adalah saya senang dengan kata kerelaan, ya, kerelaan untuk mengakui, ya, bahwa kita itu penuh kelemahan dan perlu pertolongan dari Tuhan dan orang lain. Ya, itu kerendahan hati, saudara. Ya, perhatikan, saya ulangi lagi ya. Kerendahan hati itu apa? Kerelaan, kemauan untuk mengakui bahwa aku punya kelemahan. Dan karena aku punya kelemahan, aku perlu ditolong oleh Tuhan. Dan aku perlu ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Petrus itu kalau orang Jawa bilang angga. Angga itu sombong. No. You will never ever wash my feet. Dia tidak rendah hati. Ya, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengatakan apa? Kalau aku tidak membasuh kakimu, you will not be part of me. Kamu tidak akan bisa menjadi bagian dari aku. Artinya apa? You have to humble yourself. Kalau kamu tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan engkau? Kalau kita tidak pernah merasa diri sebagai orang berdosa yang perlu diampuni, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Tuhan bukan orang yang maksa-maksa. Wah, diikat, kemudian diborgol, kemudian diampuni, begitu ya. Tuhan menawarkan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, tapi punya hidup yang kekal. This is an invitation. Dan orang-orang yang rendah hati, yang menyambut undangan dari Tuhan Yesus untuk percaya di dalam namanya, orang-orang itulah yang akan menikmati keselamatan di surga yang kekal. Saudara, saya ingin menggunakan waktu ini untuk mengundang kita semua. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, belum pernah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is the time. Kita semua adalah orang berdosa. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Kita perlu keselamatan dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Key, willing, rela mengakui, Tuhan, aku berdosa. Aku perlu pertolonganmu. Aku perlu pengampunanmu. Selamatkan hidupku. Jangan tunda. This is the time. Jangan tunda. Ambillah keputusan yang penting ini. Ya, saudara. Jadi, rendah hati kalau dalam hal keselamatan butuh Tuhan Yesus. Dalam hidup sehari-hari, kita ini makhluk sosial. Tuhan tidak menciptakan aku sendirian, suruh tinggal di Calgary sendirian. Ada banyak, ya. Bahkan bukan di Calgary ada 1,5 juta orang, bayangkan ya. Bukan kebetulan loh kita tinggal di Calgary dengan 1,5 juta orang. 1,5 juta orang itu our family, our Calgarian family. Kita bukan cuman family di Calgary, tapi kita Indonesian family in Calgary. Mungkin berapa ratus atau berapa ribu, begitu ya, Indonesian family in Calgary. Bukan kebetulan loh, ya, bukan kebetulan. Mulai sekarang berpikir bukan kebetulan. Orang-orang itu Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menolong kita loh, ya. Dan bukan kebetulan lagi sekitar 30 orang, 20-30 orang.
dalam Indonesian community ini bergabung dalam House for All Nation. Saudara, apakah ini kebetulan? Bukan. Apakah ini hanya jadi anggota gereja? Bukan. Apakah ini supaya kita punya label House for All Nation, supaya nanti kalau punya anak bisa diberkati anaknya, kalau waktunya dibaptis bisa dibaptis, dan supaya kalau nanti mati ada yang menguburkan. Bukan itu, saudara, bukan itu ya. Tentu gereja is responsible untuk semua kegiatan seperti itu, ritual-ritual seperti itu. Tapi we are put or placed in a one family, House for All Nation Calgary. Karena Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Supaya kita boleh saling menolong, saling membantu sebagai tubuh Kristus. Jadi saudara, kalau saudara punya kesulitan, saudara punya problema, share. Kalau saudara tidak percaya misalnya dengan jemaat House for All Nation di Calgary, you share with someone else. Orang yang sudah percaya, you share. If you need help, ask for help. Saya masih ingat sekali waktu Pastor Yose Carroll khotbah terakhir di sini. Saya lupa bulan apa itu. Dia mengatakan, tidak ada salahnya untuk minta tolong. Seperti itu ya, janda yang di kisah dari Nabi Elisa. Dia minta tolong. Dia mengumpulkan jerigen-jerigen itu supaya minyaknya itu keluar terus. Tidak ada salahnya untuk minta tolong. Saya bukan mengatakan, ayo deh kita dikit-dikit minta tolong orang, dikit-dikit tergantung sama orang. Salah juga ya. Tapi saudara, yang sering terjadi adalah bahwa kita terlalu sombong. Kita merasa bahwa aku bisa hidup sendiri. Aku bisa mampu mengatasi masalahku sendiri. No. Tidak selalu seperti itu. Aku bisa overcoming my own problems. No, tidak selalu seperti itu. Biarpun kita itu Kristen, baca Alkitab setiap hari. Remember, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk saling menolong, saling membantu. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Seperti aku sudah membasuh kakimu, engkau harus saling membasuh. Jadi apa saudara? Yesus sudah membasuh kaki kita, aku harus membasuh kaki teman-temanku. Dan juga aku harus rela dibasuh oleh teman-temanku. Jangan seperti Petrus, oh no. Jangan basuh kakiku, jangan basuh kakiku. Kita perlu. Bukan hanya kadang-kadang. Kita sering perlu pertolongan. Perhatikan ini. Seandainya hidup kita lebih terbuka terhadap pertolongan orang lain. Perhatikan kata-kata saya. Seandainya hidup kita lebih terbuka kepada pertolongan orang lain. Banyak hal-hal besar yang bisa dikerjakan. Yang bisa disaksikan melalui kehidupan kita sebagai community. Saya mengajak House for All Nation Calgary, ayo rendahkan dirimu. Jadi orang yang rendah hati. Membuka diri untuk ditolong dan menolong. Maka gereja ini menjadi gereja yang luar biasa. Banyak hal besar bisa kita lakukan karenanya. Kenapa kita mengerjakan hal yang kecil-kecil saja? Karena kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Tidak saling menolong. Tidak saling merendahkan hati. Yang ketiga, Yesus mengakhiri kisahnya dengan mengatakan, tidak ada seorang murid yang lebih hebat dari gurunya. Tidak ada seorang hamba yang lebih hebat daripada tuannya. Tidak ada seorang yang diutus lebih hebat dari yang mengutusnya. Aku sudah melakukan ini kepadamu. Yaitu apa? Membasuh kakimu yang kotor dan berdebu itu. Sekarang kamu harus melakukan. Aku memberikan ini sebagai contoh. Kata yang dipakai oleh LAI adalah teladan. Sekarang kamu harus mentaati, melakukan apa yang harus kulakukan, yaitu saling membasuh kakimu. Ya, yang ketiga, rendah hati adalah taat. Mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini bukan cuma mencontoh, Tuhan mengatakan ini perintah. Kamu harus saling membasuh satu dengan yang lain. Jadi saudara, you have to obey. You have to obey. Perhatikan ini. Orang yang sering melanggar firman Tuhan.
Orang yang sering melawan perintah Tuhan. Well, orang mengatakan pasti orang itu cinta sama dosa. Pasti orang itu senangnya berbuat dosa. Pasti orang itu jahat sekali dan seterusnya. Perhatikan ini. Orang yang sering disobeying God. Orang yang sering tidak taat kepada firman dan perintah Tuhan. Itu hakikatnya orang yang sombong. Karena apa? Tuhan sudah bilang tidak ada murid lebih hebat daripada gurunya. Tidak ada hamba lebih hebat daripada tuannya. Dan aku ini adalah Tuhan. Dan aku ini adalah guru. But you disobey me. Kamu tidak mentaati aku. Kamu sombong itu namanya. Tidak rendah hati. Orang-orang yang taat itu bukan sekedar orang-orang yang mencintai kesucian. Orang-orang yang hidup taat pada firman Tuhan. Itu bukan hanya orang-orang yang kudus. Tapi orang-orang yang sadar. Aku punya Tuhan. Aku punya guru. Aku bukan siapa-siapa. Dia sudah menebus hidupku. Sekarang aku harus taat kepada firman dan perintahnya. Itulah rendah hati, saudara. Saudara, saya ingin menyimpulkan saja. Saya menceritakan atau memberitakan firman pada hari ini. Mencoba untuk mengatakannya sepraktikal mungkin. Untuk supaya kita bisa mengaplikasikannya. Nomor satu, rendah hati adalah willingness, kerelaan. Untuk diperlakukan lebih rendah daripada status kita yang mungkin tinggi. Atau juga rela, bukan diperlakukan, tapi juga melakukan apa yang lebih rendah daripada yang seharusnya kita lakukan. Bukan kita memboroskan waktu, memboroskan skill, memboroskan kepandaian kita untuk mengerjakan hal yang tidak berguna. Bukan. Tapi dalam situasi di mana kita harus melakukannya. We do it. We do it. Itulah kerendahan hati. Yesus itu menunjukkan dalam kisah ini. Itu dramatis sekali. Nomor satu dia apa? Dia copot jubahnya. Ya, dia copot jubahnya. Ya, orang itu dalam tradisi Yahudi dilihat dari jubahnya. Status sosial dilihat dari jubahnya. Perhatikan kisah mengenai orang pengemis di depan rumah orang kaya. Ya, dalam Lukas pasal yang ke-16. Orang kayanya pakai jubah ungu. Ya, jadi jubah itu menunjukkan siapa dia. Ketika jubah dicopot, ya, yang ada adalah layer berikutnya, pakaian yang di dalam, bukan pakaian dalam, tapi pakaian yang di dalam. Ketika dilihat pakaian yang di dalam, semua orang sama. Semua orang sama. Jadi ketika jubah dicopot, kita merendahkan satu step. Jadi kebanggaan kita buang, kita sama dengan yang lainnya, yang di dalam sama semua. Tapi Tuhan Yesus turun kepada tangga yang kedua. Karena apa? Dia mengambil kain dan mengikat di pinggangnya. Itu budak. Itu budak yang siap bekerja, siap melayani. Lalu dia turun step yang ketiga. Dia pegang kaki murid-muridnya, dia basuh. Dia melakukan pekerjaan yang sangat hina, yang bahkan orang Yahudi tidak mau melakukannya. Hanya budak asing yang melakukannya. That is humility. You are really willing to do what you are not supposed to do. And you are willing to be treated with things that you are not supposed to be treated. Itulah Tuhan Yesus. Mati terkutuk di kayu salib. Untukmu dan untukku. Yang kedua, kerendahan hati adalah kejujuran. Untuk membuka hati. Hey, I have a problem. I need help, God. I need help. Kalau saudara rindu supaya hidup boleh diselamatkan, menikmati hidup kekal di surga sana. Pray to God today. God, save me. I invite you to be my Lord and my Savior. Tapi hidup ini bukan cuma surga atau neraka. Kita juga punya banyak problem dalam hidup ini. Yes or yes? Yes. I, as a pastor, I have so many problems that I cannot solve. I need someone else help. I need someone else help. And so are you. Kita perlu bantuan.
If we are willing to be humble and open our heart to help and to be helped, this church will be an amazing church. We'll do a lot of things more than we have done by now. Kita akan mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan yang terakhir, rendah hati adalah taat kepada firman Tuhan. Taat kepada perintahnya. Karena apa? Di dalam ketaatan kita sadar, I am no one. He is my master. He is my Lord. He is my teacher. And I want to obey him. Because I understand who I am. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini membangun kita semua. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Rendah hati. Mati. Bahkan matinya. Seperti orang yang terkutuk di kayu salib. Dia sudah memberikan contoh. Supaya apa? Supaya kita semua boleh saling membasuh kaki satu dengan yang lainnya. Haleluya.